Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang dakwah Islam, khususnya lagi di Indonesia. Kita tahu bahwasanya keberadaan Islam dimanapun berada, menempati suatu wilayah, itu pasti ada aturan tentang dakwah. Bagaimana Islam bisa masuk ke suatu daerah, tidak kemudian mulus begitu saja, tetapi ada beberapa kendala, hambatan, yang itu tentunya kendala dan hambatan itu bisa dapat diminimalisir, bisa dapat ditangani tentunya dengan cara dan metode dakwah yang tepat. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya bagaimana kita ingin menyampaikan pesan-pesan Islam, ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam kepada siapapun, ya, khususnya kepada non-muslim yang diharapkan tentunya kita supaya mereka ikut dengan kita, yaitu mengikuti agama Islam, tentunya dengan cara-cara dan metode-metode tertentu supaya tepat sasaran dan juga tidak kemudian menjadi pertentangan. Disitulah pentingnya kita memahami tentang materi dakwah. Pada materi ini kita akan bahas tentang kaitannya dengan dakwah. Secara bahasa, dakwah itu berasal dari bahasa Arab, dakwah, dakwatun, yang artinya adalah ajakan. Yaitu kegiatan yang sifatnya menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariah, dan juga akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar. Masdar itu kata benda dalam bahasa Arab yang menurut beberapa ulama bahasa Arab, masdar itu adalah kata dasar dari semua bahasa Arab. Nah, masdar ini menunjukkan arti tentang panggilan, seruan, atau ajakan. Sementara ilmu yang kaitannya dengan dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, suatu agama, suatu pendapat, atau pekerjaan tertentu. Orang yang kemudian menyampaikan dakwah disebut dengan da'i. Sedangkan yang menjadi objek dakwah disebut dengan mad'u. Setiap muslim yang menjalankan fungsi dakwah adalah da'i. Disinilah kemudian kita akan mengenal bagaimana kemudian kita memberikan gambaran bahwa orang yang akan mengajak kepada Islam itu harus menarik perhatian. Karena menarik perhatian, maka caranya tentu ibaratnya seperti ini. Ketika seseorang sedang mencintai, misalkan seorang laki-laki ya, mencintai seorang perempuan. Bagaimana caranya supaya perempuan itu mengikutinya, menyetujui rasa cintanya, ya, kemudian pada akhirnya ingin bersedia untuk menikah, itu kira-kira caranya bagaimana? Itulah ibaratnya dakwah. Ya, dakwah itu mengajak seseorang supaya ikut dengan kita. Sehingga dengan cara yang halus tentunya, dengan cara menarik perhatian, bagaimanapun caranya, agar perempuan yang dia cintai itu mau diajak membalas cintanya, kemudian bahkan mau diajak untuk nikah. Nah, ini kan harus dengan cara-cara tertentu ya. Nah, itu adalah di antara metode dakwah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita dakwah itu ibaratnya kita sedang memberikan kasih sayang kepada orang lain untuk ikut dengan kita. Kemudian sejarah dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Islam dan kemudian mendakwahkannya di tanah Arab. Tentunya ada beberapa yang harus dikenang dalam sejarah kaitannya dengan dakwah Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi mengalami kegemilangan sejarah kaitannya dengan keberhasilan Nabi mengajak umat untuk mengikuti agama Islam, itu perlu kita telusuri sejarahnya. Ya, dan kita tahu bahwasanya ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi
kaitannya dengan dakwah. Yang pertama, Kanjeng Nabi tidak langsung berkoar-koar, ya bahasanya, tidak langsung mengumumkan di tempat umum, tetapi Kanjeng Nabi tahapan dakwah itu pertama adalah secara rahasia. Dan ini dilakukan selama 3 tahun. Supaya apa? Supaya tidak kemudian terjadi kemelut, ya terjadi apa bahasanya, chaos. Karena ada tiba-tiba muncul seseorang yang bikin ribut di tengah-tengah masyarakat. Supaya tidak terjadi seperti itu, Kanjeng Nabi melakukan tahapan dakwah secara rahasia, dilakukan selama 3 tahun. Ya. Kemudian setelah 3 tahun, tahapan dakwah menjadi secara terbuka terhadap penduduk Mekah sejak tahun keempat kenabian hingga akhir tahun ke-10 kenabian. Kemudian setelah itu, Kanjeng Nabi mencoba berdakwah di luar Mekah, tapi Kanjeng Nabi belum hijrah ini, ya, berlangsung dari akhir tahun ke-10 hingga hijrah ke Madinah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah, memang Kanjeng Nabi mencoba mengunjungi beberapa daerah, apakah kemudian dapat diterima atau tidak, itu ke Taif, ya, ke Habasyah diantaranya, itu mencoba berdakwah ke sana, keluar dari Mekah. Ya. Terus kemudian selanjutnya adalah tahapan setelah hijrah, dalam membangun kehidupan Islam bersama masyarakat dan ingin membentuk masyarakat yang madani. Ini sejarah dakwah Kanjeng Nabi. Dan kita harus tahu ya bagaimana langkah-langkah Nabi dalam berdakwah. Kalau kaitannya dengan langkah-langkah Nabi, ada beberapa yang Nabi lakukan ketika berdakwah. Pertama, pendekatan personal. Dilakukan dengan cara individual antara pelaku dakwah dan sasaran dakwah dengan tatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung diterima. Ini diantaranya sahabat Abu Bakar ini adalah merupakan bagian dari korban bahasanya sasaran dakwah Nabi pada sahabat Abu Bakar yang itu secara personal. Kanjeng Nabi sering mengunjungi rumahnya sahabat Abu Bakar, ya, kemudian sering menyampaikan beberapa ujangan, ya, sehingga materi yang disampaikan langsung diterima dan menimbulkan reaksi dari sahabat Abu Bakar dalam hal itu. Ya. Kemudian ada pendekatan pendidikan. Dilakukan seiring dengan masuknya Islam, para sahabat hingga sekarang, ya, hal tersebut masih teraplikasi pada lembaga pendidikan pesantren misalkan, yayasan yang bernuansa Islam atau perguruan tinggi yang terdapat materi-materi keislaman. Itu melalui pendidikan, ya, ada pesantren, ada lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Itu langkah Nabi, ya, ada pendidikan. Cuma memang belum terstruktur seperti lembaga-lembaga pendidikan sekarang, ya. Ya hanya sederhana, Nabi mengadakan pendekatan secara pendidikan, secara dibikin lembaga, ya, dibikin kumpul-kumpul, kemudian belajar bersama. Kemudian pendekatan diskusi dilakukan oleh pelaku dakwah sebagai narasumber, ya, dan sasaran dakwah sebagai audiens. Kemudian ada pendekatan penawaran, dilakukan dengan menawarkan atau mengajak untuk beriman pada Allah. Kemudian pendekatan misi, dilakukan untuk mengutus dan mengirimkan para pelaku dakwah ke daerah di luar tempat berdomisili. Makanya ketika Kanjeng Nabi sudah berhijrah ke Madinah, para sahabat sudah banyak yang kemudian layak untuk dijadikan sebagai para utusan untuk dikirimkan untuk berdakwah. Jadi Kanjeng Nabi tidak langsung, ya, bisa melalui sahabat yang kemudian diutus Kanjeng Nabi untuk menjalankan dakwah. Sehingga ada beberapa para sahabat yang kemudian diutus menjadi pemimpin daerah mana daerah yang sudah dikuasai oleh Islam. Selanjutnya kaitannya dengan terjun ke dunia dakwah. Apakah semua orang bisa terjun ke dunia dakwah? Tentunya tidak semua orang bisa secara layak, ya, dapat terjun ke dunia dakwah. Bagaimana yang layak kemudian bisa terjun ke dunia dakwah? Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan pola pikir dan wawasan keilmuan. Tidak bisa orang yang tidak memiliki wawasan keilmuan, tidak memiliki wawasan pola pikir yang baik, kemudian dia berdakwah mengajak Islam. Ini yang ada hanya sesat dan menyesatkan ini akhirnya. Oleh karena itu, maka orang yang ketika mau terjun ke dakwah, ke dunia dakwah, dia harus belajar terlebih dahulu kaitannya dengan pengembangan pola pikirnya. Dan wawasan keilmuannya juga harus dipenuhi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan itu memiliki tanggung jawab keilmuan. Tidak kemudian sembarangan orang menyampaikan sesuatu yang kemudian apalagi dia menggurui. Padahal dia tidak memiliki pola pikir yang mencukupi atau wawasan keilmuan yang
yang mumpuni. Sehingga harus ada pengembangan pola pikir, wawasan keilmuan. Ya. Sehingga disinilah kemudian ustadz itu bukan ustadz dadakan. Kiai itu bukan kiai yang hanya mengandalkan simbol pakaian saja, ya. Tapi memang memiliki pola pikir dan wawasan keilmuan yang mumpuni, yang punya kapasitas yang pas dengan metode dan materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian pola pikir dan wawasan yang luas tersebut ya, mempengaruhi kepribadian, sehingga tidak mudah terlarut dalam sikap-sikap negatif. Karena sudah memahami pola pikir keislaman yang baik, wawasan keilmuan yang luas, ya, orang semakin luas wawasan keilmuannya, tentunya akan semakin bijak. Dan ini akan mempengaruhi kepribadian dari para dai ini. Ketika dai itu sudah memiliki wawasan keilmuan yang luas, pola pikir yang baik, maka tentunya cara dan metode dakwahnya juga akan melewati kepribadiannya, ya. Sehingga kepribadiannya inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang berharga ketika akan mengajak kepada seseorang. Kemudian mampu menguraikan materi sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi yang disampaikan harus sesuai dan relevan ya dengan kebutuhan masyarakat. Biasanya kalau para dai yang memang terjun ke lapangan, ya, biasanya mereka akan meneliti terlebih dahulu masyarakat yang akan dijadikan sebagai sasaran dakwah itu masyarakat yang bagaimana? Masyarakat awam, masyarakat yang berpendidikan tinggi, ya, masyarakat misalkan nelayan, petani, atau pedagang, atau yang lainnya. Sehingga materi-materi yang akan disampaikan itu harus sesuai dengan mungkin mata pencahariannya, mungkin dengan profesinya, mungkin dengan pola pikir yang masyarakat kuasai apa, gitu kan, atau wilayahnya dan lain sebagainya. Sehingga materi-materi ini harus selalu diupdate, harus selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu tentunya. Kemudian mampu menjadi teladan dan menginspirasi masyarakat. Apa yang akan disampaikan dan juga pola pikir ya, itu tidak kemudian berhasil kalau seseorang yang berdakwah, dai-nya itu tidak menjadi teladan. Kalau dia menjadi teladan dalam artian dia memang apa yang disampaikan itu memang dianya sendiri juga melakukan perbuatan itu dan bahkan menginspirasi, maka itu akan lebih mudah untuk mengajak kepada seseorang. Tapi ketika hanya orang mengajak itu hanya omongannya saja mengajak, tetapi dianya sendiri melakukannya, ya, melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang diomongkan, nah itu orang akan jelek, ya, akan muak ya, dengan apa yang dia sampaikan. Kalau dianya sendiri tidak melakukannya, kok dia mau mengarahkan kepada orang. Nah ini yang harus dijadikan sebagai bagian dari cara kita dalam terjun ke dunia dakwah. Kemudian kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan dakwah, diantaranya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Juga ayat Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, tentunya jangan kemudian diartikan dangkal ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amrun bil ma'ruf itu tidak hanya menyuruh kebaikan, tetapi dengan cara yang bil ma'ruf. Bilnya itu, baknya itu dengan menggunakan metode yang ma'ruf, metode yang baik. Tidak kemudian serampangan ya dalam mengajak sebuah kebaikan itu. Dan mencegah kemungkaran juga harus menghindari segala sesuatu yang mungkar. Bukan kemudian memunculkan kemungkaran yang baru. Ya, ini harus dipahami kaitannya dengan amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkar yang sebagai metode perintah kaitannya dengan dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang pembangunan untuk manusia. Memerintahkan kepada yang ma'ruf
mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Nah, ini beberapa ayat Al-Quran yang kaitannya dengan dakwah. Dan banyak ya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kaitannya dengan dakwah. Nanti bisa dibaca tersendiri kaitannya dengan ayat-ayat tersebut yang sudah ada dalam PPT. Kemudian hukum berdakwah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan ya, yang artinya ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Jadi manusia itu ya adalah merupakan ciptaan Allah. Allah sebagai sang pencipta memiliki hak terhadap makhluknya, sehingga makhluknya itu hendaknya mentaati apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang kemudian dilarang oleh Allah. Ajakan inilah yang merupakan ajakan fitrah, ya. Karena manusia itu secara fitrah dia adalah merupakan hamba Allah dan dia bersedia untuk beriman kepada Allah, ya, sehingga ajakan itu adalah merupakan mengajak kepada yang fitrah. Nah, untuk mengarahkan seperti itu, ya, tentunya inilah hukum kita dalam mengajak manusia itu ke jalan yang fitrah itu adalah merupakan bagian yang sangat penting tentunya. Kemudian ada juga dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhul iman. Ketika ada orang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Tentunya ini tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan, dan juga memiliki kapasitas, kewenangan. Kita ini kewenangannya harus kita tahu. Kapan ketika kita dakwah dengan menggunakan pencegahan dengan tangan, itu apakah kita mampu memiliki kapasitas seperti itu, memiliki wewenang seperti itu, asal pukul, asal hajar, dan lain sebagainya. Apakah kemudian mulut kita kemudian ngomong dan lain sebagainya, itu harus ada tahapannya, ya. Tidak kemudian serampangan, begitu ada yang mungkar langsung dihajar, langsung dipukuli, langsung dihakimi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu. Nah, inilah yang kemudian dari ayat dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ada ajakan kepada kita. Dan ini ajakan ini lebih pada keharusan kita untuk senantiasa mengajak kepada seseorang untuk berbuat baik. Tentunya banyak yang kemudian mengatakan mengajak sesuatu itu ya mulai dari diri kita, mulai dari keluarga, baru kemudian kepada masyarakat. Sehingga kalau kemudian diri kita masih kurang baik, ya, maka mengajaknya bukan kemudian menggurui, tetapi mengajaknya ayo kita bareng-bareng. Saya juga sama seperti itu, seperti kalian, kita masing-masing mengajak, ya, untuk senantiasa. Nah, biasanya kan para khotib ini kan yang paling baik. Usikum wa nafsi. Saya berwasiat kepada kalian dan juga kepada diri saya sendiri untuk senantiasa menjaga, meningkatkan kualitas takwa dan iman. Ini kan selalu didengungkan dan selalu disampaikan oleh para khotib. Ya. Jadi bukan kemudian mengajak hanya kepada orang saja, tapi juga diri kita ini. Diri kita, kemudian mulai dari keluarga kita, baru kemudian setelah itu kepada masyarakat. Selanjutnya yang kaitannya dengan beberapa hal dengan dakwah selanjutnya adalah macam-macam dakwah ini. Ada beberapa jenis-jenis dakwah, ya. Ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini adalah metode dakwah dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, hanya satu orang, ya, atau juga kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas, tidak banyak. Ya. Biasanya dakwah ini terjadi tanpa persiapan yang matang. Begitu saja muncul, seperti misalkan menasihati teman sekerja ketika melakukan sesuatu yang buruk, ya. Kemudian menegur teman, anjuran memberikan contoh pada saat mengunjungi orang sakit, memberikan wejangan pada waktu acara, ya, memberikan sambutan sekaligus juga memberikan wejangan. Nah, itu biasanya mendadak ini dakwah fardiyah. Ada juga dakwah ammah. Dakwah ini tabligh akbar itu biasanya. Mengundang banyak orang, ya, yang mendengarkan itu banyak orang, bisa secara langsung atau bisa secara online juga. Itu adalah merupakan dakwah umum. Ada juga dakwah bil lisan. Dakwah yang penyampaian informasinya itu melalui lisan, ceramah, ya, komunikasi langsung
antara subjek dan objek dakwah. Dakwah jenis ini memang bisa menjadi efektif ya bila disampaikan berkaitan dengan hari-hari ibadah seperti misalkan pada saat khutbah Jumat, khutbah hari raya, kajian-kajian yang memang itu menyangkut kegiatan-kegiatan rutin ya. Ini biasanya bisa dengan dakwah bil lisan. Kemudian ada dakwah bil hal, dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Jadi tidak banyak ngomong tapi perbuatan yang kemudian membicarakan tentang itu. Inilah kemudian sebagai dakwah yang terbaik mungkin saat ini adalah diantaranya adalah dakwah bil hal. Kita tidak banyak ngomong tetapi kita banyak langkah untuk menuju pada sesuatu yang baik dan menginspirasi orang lain. Termasuk juga orang tua ini mengajak anaknya untuk berbuat baik itu tidak hanya omongan ya. Karena biasanya anak-anak sekarang ya, itu ketika diomongin sesuatu ya, itu biasanya mereka enggan untuk melakukan menuruti apa yang diomongkan. Tetapi kalau kemudian melihat perbuatan itu dilakukan oleh orang tuanya, oleh orang-orang yang menjadi tokoh di situ ya, maka bisa akan tertarik. Ini adalah dakwah bil hal. Ada juga dakwah bil tadwin, itu melalui tulisan, karya tulis, bisa melalui medsos ya, kemudian pembagian status atau apalah yang sekiranya itu menggunakan tulisan. Ada juga dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara arif bijaksana, melalui pendekatan-pendekatan tidak ada paksaan, mungkin melerai orang-orang yang konflik. Ini diantaranya mengajak yang sekiranya itu bil hikmah, dengan arif dan bijaksana. Dan kemudian dengan cara-cara yang kasar, tetapi cara-cara yang kemudian mengajak pada dengan cara yang halus. Ya. Dan ini terkadang juga cara-cara ini tidak kemudian dakwah secara langsung, tetapi cara-cara ini mendekati yang isinya juga tidak langsung berdakwah ya, tetapi dengan cara yang halus. Ya seperti tadi, ada orang misalkan A dan B bertengkar, kemudian si C ini melerai A dan B sambil menyelam gitu ya. Nah, bahasa istilahnya kan menyelam sambil minum susu gitu ya. Jadi mendapatkan semuanya, dia melerai kemudian sambil memberikan gambaran-gambaran yang terbaik ya, mana yang harus dilakukan ya, dan menyampaikan beberapa pesan-pesan baik. Kemudian kaitannya dengan etika berdakwah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam berdakwah. Pertama, tadrij, step by step, gradual. Tahapan, ada tahapannya. Jangan kemudian langsung dakwah itu sekali, itu nggak bisa. Ya, sekali berhasil nggak bisa itu. Maka harus ada tahapan-tahapannya. Mungkin kita cek, evaluasi. Dakwah ini kira-kira orang itu ada perubahan seberapa jauh. Tidak kemudian secara langsung. Kalau secara langsung biasanya langsung brutal ya biasanya. Langsung mengancam gitu. Dakwah kok mengancam? Bukan. Dakwah itu mengajak bagaimana seseorang itu mengikuti kita. Nah, dengan cara ya tentunya tahapan-tahapan. Mungkin hari ini kita fokus kepada pola pikir mereka, menjelajahi pola pikir mereka, kemudian mengubah bagaimana cara mengubah pola pikir yang seperti itu dan lain sebagainya. Ini step by step, tahapan, ada tahapan-tahapan yang kemudian harus kita lalui. Tidak kemudian langsung. Biasanya kalau langsung harus jadi, harus ini, ya, maka kasar biasanya, dan itu ada penuh ancaman. Kemudian ada taklilut taklif, memperkecil atau meminimalisir beban. Karena orangnya itu masih orang awam, maka ya kita dakwanya itu gimana kalau ya nggak apa-apa, ya segitu aja dulu. Jangan tidak bisa kemudian secara langsung kamu harus sholat ini, harus bersedekah, itu repot itu. Akan membebani orang yang diajak berdakwah. Maka harus ada minimalisir beban-beban yang kemudian menjadi tanggungan dari orang yang didakwahi. Kemudian ada jarah, tidak menyakiti, tidak melecehkan, tidak menghina, tidak ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada al-mas'uliyah, bertanggung jawab. Artinya, kalau kita menjalankan syariat Islam itu hendaknya lahir dari diri kita, bukan dipaksakan. Ya, jadi kita mengajak mereka dan jangan sampai kemudian mereka itu berubah itu karena terpaksa karena kita, tidak enak karena kita. Tetapi kita mengajak mereka itu supaya mereka berubah karena apa? Karena kesadaran mereka sendiri. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara halus. Kalau kita mengancam, kalau kita kasar, itu mereka berubah. Iya memang berubah misalkan. Tetapi perubahan mereka itu
karena kasarnya kita, karena takut kepada kita, karena takut ancaman dari kita. Itu yang tidak baik. Itu kalau dalam etika berdakwah tidak cocok. Kenapa? Karena perubahan itu tidak akan mengenal. Ya. Tapi kalau melalui kesadaran mereka sendiri, maka itu akan bisa berlanjut. Ya. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan dengan cara yang baik. Empat tahapan etika inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah. Kemudian metode dakwah dalam Al-Quran, seperti ayat Al-Quran yang tadi ya, ila sabili rabbika bil hikmati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ada 3 metode pokok dalam dakwah yang disebutkan dalam ayat itu. Yang pertama adalah dengan bil hikmah. Dakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Kita berdakwah kepada pedagang yang bukan kemudian kita seperti mendakwai mahasiswa, seperti mendakwai orang-orang terpelajar dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi siapa yang akan kita ajak dakwah itu. Sasaran dakwahnya harus kita ketahui, pola pikirnya bagaimana, kecenderungannya seperti apa. Maka seorang dai, seorang yang akan mendakwahkan sesuatu, itu harus mengerti apa wilayah, mengerti apa yang harus dilakukan mengenai sasaran dakwah tadi. Kemudian mau'izatul hasanah. Berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, dengan rahmah, dengan lemah lembut, sehingga apa yang disampaikan dai tersebut bisa menyentuh hati si madu. Nah, itu bahasanya. Jadi istilahnya kayak tadi saya sampaikan bahwa orang berdakwah itu ibaratnya ada seorang laki-laki yang kasmaran dengan seorang perempuan yang ingin mengajaknya untuk menyatakan cinta dan dia pengen supaya dia menerima rasa cintanya itu, dan bahkan kalau bisa ya sampai ke jenjang pernikahan, tentunya dengan cara-cara yang kasih sayang ya. Bukan kemudian misalkan matamu kayak apa gitu, bibirmu kayak mulut singa misalkan gitu. Ya model yang seperti itu kasar, sehingga belum juga diterima ya sudah langsung ditolak. Ya, karena apa? Karena sudah langsung tidak menyentuh hati, malah menyakiti hatinya. Maka harus dengan mau'izah hasanah. Kemudian mujadalah billati hiya ahsan. Ya. Berdakwah itu dengan cara bertukar pikiran dan tanya jawab. Ya, dengan mujadalah, dengan diskusi. Ya. Nah, ada yang mungkin bisa ditanyakan. Nah, seperti itu yang kemudian cara dakwah itu. Ya, karena mereka butuh jawaban yang jelas kaitannya dengan apa yang pernah dilakukan. Tidak hanya menerima materi saja, tapi mereka juga dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Itu cara berdakwah. Bukan permasalahan yang seperti memahami materi perkuliahan ya, tidak harus dengan tanya jawab ya, itu juga ada, tapi tidak menjadi materi yang wajib ya, karena mahasiswa bisa membacanya sendiri, bisa mencarinya sendiri, gitu ya, bisa memahaminya sendiri. Tapi bagi pendakwah tidak bisa ya, karena apa yang disampaikan materi itu adalah kaitannya dengan kehidupan beragama mereka ya, sehingga mereka tentunya orang sasaran dakwah itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mestinya harus ditanyakan kepada para pendakwah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan materi dakwah, dan ini adalah materi yang terakhir. Silakan nanti bisa dilihat materi-materi yang sudah saya share dan sudah saya upload di YouTube ya, untuk dipelajari sebagai materi yang akan masuk pada ujian akhir semester. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.